Darahmu bukti kasih-Mu yang luar biasa. Dan kalau yang terbaik dari surga Engkau berikan bagi kami, kesembuhan pasti kami terima, promosi pasti kami dapatkan, karena semua itu tidak lebih tinggi daripada Yesus Kristus, pasti kami akan menerimanya. Dan setiap kali kami melakukan, kami ingat betapa Tuhan sangat mengasihi kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, dan kami semua yang menerima diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan sudah duduk, hamba-hamba Tuhan akan melayani. Kita akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darahnya sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Dan ku jatuh pada kakinya. Saat aku dapat ampun dosa. Ayat 2, pada satu bukit jauh dari sini. Pada satu bukit jauh dari, lihat salib Tuhan berdiri. Satu saja. Lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang, oh, saat aku dapat ampun dosaku, dapat ampun dosa. Ya, ku jatuh pada kakinya. Saat aku dapat ampun dosa. Yang menjadi pergumulan saudara, kesembuhan tidak mungkin Tuhan tahan, karena Yesus Kristus lebih tinggi daripada kesembuhan. Dan kalau Tuhan tahan kesembuhan, berarti kesembuhan lebih tinggi dari Yesus Kristus. Tidak mungkin. Promosi tidak mungkin Tuhan tahan. Kalau promosi Tuhan tahan, berarti promosi lebih tinggi daripada Yesus Kristus. Semua bilang tidak mungkin. Kalau berkat Tuhan tahan, berarti berkat lebih tinggi dari Kristus Yesus. Aduh, kenapa aku bodoh, hari ini sudah selesai. Tuhan dipecahkan supaya saudara tidak perlu terpecah-pecah lagi. Saudara tidak perlu berperang dengan diri saudara. Saudara tidak perlu tidak aku dengan diri saudara. Saudara menikmati hidup yang berkemenangan. Nanti di khotbah sebentar saudara akan dengar bagaimana Tuhan berikan ketenangan yang luar biasa. Bangkit berdiri bersama-sama, angkat roti. Tuhan, kami angkat roti buat suami, istri, anak-anak, ipar, mertua, rekan kami. Ada yang diserui di Jakarta, di Makassar, di Medan. Mereka juga mendapat berkat yang sama. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, segala sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Kanker, kista, minum, tumor. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Promosi Tuhan berikan, jawaban-jawaban Tuhan berikan, pintu terbuka Tuhan berikan. Setiap kali kau melakukan, ingat akan aku, artinya yang terbaik aku sudah berikan bagi kamu. Tidak mungkin aku menahan berkat yang lain. Percayakah saudara, baru di tangan kita persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari makan dengan percaya dan terima berkatnya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, angkat cawan. Hanya melihat darah yang ada di ambang pintu, di jenang pintu, seisi rumah diselamatkan. Saya percaya cawan yang sudah angkat hari ini, keselamatan terjadi buat anak-anak, buat putrimu, buat putramu, buat seisi rumahmu menjadi bagian berkat Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, di mana darahmu tercurah belas kasihan, pengampunan, perlindungan menjadi bagian kita semua. Dalam nama Yesus, engkau punya pikiran yang baru, pikiran Kristus, engkau punya perasaan yang baru, perasaan Kristus, dan Tuhan mengerjakan baik kehendak maupun kemauan di dalam saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, kami dapat perlindungan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sakit sudah disembuhkan. Percayakah saudara bahwa anggur tangan kita adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari minum dengan percaya dan terima kemenangan, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak. Engkau yang wasiat untuk ku sembah, oh ku sembah. Cepat sedikit, ku tas, cepat sedikit. Engkau yang temponya sedang untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku tas, ku lagi sembah Kau, Engkau yang layak, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah. Buat Tuhan kita yang luar biasa, yang luar biasa. Haleluya. Silakan saudara duduk ya. Lagunya di depan. Betapa besar kasih-Mu aku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, yes. Ku sembah Kau, ku sembah Kau yang layak. Engkau yang layak. Kita akan masuk pada firman Tuhan dan saya berdoa hari ini saudara akan menangkap satu pesan yang luar biasa di hari Good Friday ini atau Jumat Agung. Thank you. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan lihat 7 kuadran 21 jam ditambah dengan kuadran terakhir. Tadi di ibadah 1 saya belum sempat bicara tentang kuadran terakhir. 3 jam pertama, 3 jam kedua, 3 jam ketiga, 3 jam keempat. Ada 12 jam dalam satu malam. Lalu kemudian ada 3 jam pertama 6 sampai 9 di siang hari, 9 sampai 12 Tuhan Yesus disalibkan jam 9, kemudian 12 sampai 3 kegelapan, 3 sampai dengan jam 6 itu adalah masa di mana Yesus ditombak. Ya, mari kita lihat dulu pembagian waktu dulu menurut Alkitab di dalam Markus 13 ayat 35, berjaga-jagalah. Ya, karena ada yang pertama menjelang malam,
Kumlah. Lalu dikatakan bangunlah. Kata bangun di sini arise atau rise up dalam bahasa dalam bahasa Yunani itu kata pasif, bukan kata aktif. Artinya bukan mereka yang bangun dengan kekuatan mereka, tapi tangan Tuhan yang menolong mereka untuk bangun. Bapak Ibu dengarkan, ada tangan yang tidak kelihatan hari ini, yang siap mengangkat kembali bisnismu, yang siap kembali mengangkat usahamu, yang siap kembali mengangkat semua pekerjaanmu. Kenapa? Tangan yang sama yang mengangkat murid-murid ini juga menawarkan buat saudara, maukah engkau bersama-sama dengan aku? Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua, dan tangannya sampai hari ini tidak pernah pendek untuk menolong kita, sehingga kita bisa bernyanyi seperti begini. Tanganmu yang membuat aku perkasa, firman-Mu yang terbangkanku ke angkasa, kuasa-Mu yang membuat semua nyata. Tuhan Yesus, ku selalu percaya. Salomo dalam segala kemegahannya dan dalam segala keagungannya berkata dalam Mazmur 127, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah para penjaga berjaga-jaga. Saudara, ada tangan yang siap mengangkat kita, ada tangan yang siap menolong kita, dan tangan itulah tangan yang berlobang paku. Haleluya. Dia siap mengangkat saudara dan saya. Sleep on and rest. Tapi tolong jangan sekarang, karena sekarang lagi khotbah saudara ya. Nanti di rumah saudara. Saudara akan nikmati ketenangan yang luar biasa. Begitu saudara tahu segala pelanggaranku, dosaku, segala masalahku sudah diambil oleh Tuhan. Sekarang ini aku jadi orang merdeka. Kemarin saudara mungkin baru gagal. Iblis berkata begini, makanya Tuhan telah jawab karena kemarin sudah gagal. Dengarkan, termasuk kegagalan saudara yang kemarin sudah masuk dalam cawan ini. Dan saudara menikmati cawan yang kosong, di mana murka itu sudah Tuhan tangguh, engkau bisa sleep on and rest. Kasih tahu di kiri kanan, sleep on and rest. Bagaimana saya bisa tidur Pak? Masalah banyak. Bagaimana saya bisa tidur Pak? Besok jatuh tempo. Sleep on and rest. Nikmati ketenangan yang luar biasa. Hari ini yang suka masih pakai obat penenang, bebas. Karena cawan murka sudah diminum oleh Tuhan. Sehingga murka tidak turun dalam hidup kita lagi. Yang turun adalah berkat Tuhan. Lalu saudara-saudara, kita lihat di sini. Dia ditangkap. Waktu sudah tiba, bangunlah. Lalu Yudas muncul. Yudas bilang begini, sabar kamu jangan tangkap sembarang. Tunggu saya cium dulu. Kalau kamu salah tangkap saya terdapat honor, nanti honor belum tarik. Kenapa Yudas harus cium Yesus? Karena Yesus tidak kelihatan bos. Yudas yang bergaul dengan Yesus selama 3,5 tahun, dia tahu yang mana Yesus. Dan Yesus lebih banyak berpakaian sebagai hamba. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Saudara tahu, ketika seseorang mengalami promosi yang luar biasa, banyak orang bisa menerima kenaikan itu. Tetapi untuk merendahkan diri, tidak banyak orang bisa melakukannya. Kau tertahu saya siapa? Kau tahu saya siapa? Saudara-saudara, banyak orang bisa menerima ketika dia naik. Tapi waktu minta merendahkan diri, minta jadi hamba, tidak banyak orang yang mampu. Kenapa Tuhan berkati Sakeus? Karena pada waktu dia naik pohon susah setengah mati. Begitu Tuhan bilang, Sakeus turun! Dia langsung turun. Saudara-saudara ya, Tuhan, untuk naik ke pohon ini saya 3 kali tergelincir. Enak-enak saya kalau saya turun. Tuhan, untuk dapat S2 ini saya ujian kiri kanan saya sampai berjuang. Sekarang masa saya mesti jadi hamba, mesti jadi pembawa surat. Itu tidak masuk akal. Untuk naik banyak orang bisa. Tapi untuk turun hanya anugerah Tuhan yang membuat kita cakap menanggung segalanya. Yesus dalam segala kemuliaannya bisa mengambil rupa seorang hamba. Dan di sini Yudas datang dan cium dia. Apa yang terjadi? Tuhan bilang begini, hei teman, di sini saudara-saudara,
pengkhianat pun diterima oleh Tuhan. Jadi dalam karya penebusan di hari Jumat Agung ini, termasuk pengkhianat pun masuk di dalam kategori diselamatkan oleh Tuhan. Saudara bisa bayangkan kalau saya jadi Yesus, saya akan bilang begini, dasar pengkhianat memang kurang ngajar kok. Selama ini kok sama-sama saya kasih percaya kok jadi bendahara, saya tidak pernah audit keuangan, ternyata kok ini kurang ngajar. Tapi tidak, waktu Yudas datang untuk mengkhianati Tuhan, Tuhan bilang begini, hei teman, untuk itukah engkau datang? Bapak Ibu, yang di rumah dong bilang kau terlaku, sorga masih bilang kau teman. Yang di kantor dong bilang kau terhadap apa, sorga masih bilang kau teman. Yang di dunia orang ejek-ejek kau terhadap apa, dia tuh terlaku payah ya, IQ jongkok, sorga masih bilang, hei teman, Tuhan punya sahabat. Makanya kita bisa bilang begini, Tuhan terima kasih, karena orang boleh menghindar aku, tapi aku tetap sahabatnya Tuhan. Amin. Israel Houston menulis lagu, I am a friend of God, I am a friend of God. I am a friend of God, you call me friend. Itu ya. Ya engkau panggil aku sahabat. Lihat ini Yudas yang dalam misi untuk menjual, untuk mengkhianati Tuhan. Masih Tuhan panggil teman. Makanya orang-orang di dalam Tuhan itu tetap bisa tidur enak walaupun banyak pengkhianat. Kenapa? Dia tidak melihat sebagai pengkhianat, tapi sebagai teman. Saya punya berkat tidak akan hilang cuma gara-gara dia. Tetap Tuhan akan berikan berkat yang luar biasa. Saat sangka ternyata kau pengkhianati. Tidak. Hei teman, disinilah Tuhan berkata kepada Yudas, hei teman, bukan cuma Yudas, Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Ini cock crowing, di mana ayam berkokok. Lalu kita lihat apa yang Tuhan lakukan setelah ketiga kali Petrus menyangkal Tuhan. Coba lihat Lukas pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-61. Di sini di kuadran yang ketiga ini Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Tadi saya sudah bilang imam besar mengoyakkan jubahnya di sini. Lalu berpalinglah Tuhan kepada Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Jadi pada kali yang ketiga, Tuhan berpaling. Kata berpaling di sini, kata dasarnya sama seperti dengan Ulangan pasal 6, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Artinya Tuhan tetap melihat Petrus dengan senyum kasih. Waktu Petrus menyangkal yang ketiga kali, ayam berkokok, Tuhan menatap Petrus dengan tersenyum dan berkata begini mungkin, I still love you. Saya tetap mengasihi engkau. Walaupun engkau menyangkal aku, saya tetap mengasihi aku. Itu pandangan yang Tuhan berikan buat Petrus. Ingat, wajah Tuhan bukan wajah penghukuman, tapi wajah yang penuh belas kasihan. Bisa bilang amin. Mazmur 34, tunjukkanlah pandangmu kepada Tuhan, maka mukamu akan berseri-seri dan engkau tidak akan mendapat malu tersipu-sipu. Di dalam Alkitab kertas itu ayat 6 kalau nggak salah. Kalau di Alkitab elektronik itu ayat 5. Tunjukkanlah pandangmu kepada Tuhan. Sudah tahu wajah Tuhan itu penuh dengan sukacita. Jadi orang yang memandang Tuhan pasti wajahnya berseri-seri. Sehingga kita bisa menyanyi seperti begini. Saudara-saudara. Boleh A. Memandang wajahmu, rasakan kasihmu, tinggal dekatmu, belum, tinggal dekat, tercepat, tiap saat di dalam hidupku. Sangat ku cinta, sangat ku cinta kasihmu padaku, kasihmu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, penuh karunia. Ku bersyukur selalu
Coba Mazmur 34 ayatnya yang ke-6 tadi, kita lihat, tujukanlah pandangmu kepada Tuhan, maka mukamu akan berseri-seri dan engkau tidak akan mendapat malu, tersipu-sipu. Ya, di dalam ayatnya ya di Alkitab kertas ayat 6, kalau di Alkitab ya ayat 5 ya. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu, tersipu-sipu. Lihat yang lain, muka stres, lihat Tuhan, muka berseri-seri. Dan saya lihat hari ini saudara punya wajah berseri-seri, saudara ya. Kenapa? Ada masalah besok, tapi saudara lihat Tuhan, dan Tuhan akan campur tangan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Yang percaya katakan amin, tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Tuhan memandang bukan dengan wajah penghukuman, ya, karena wajah itu bisa memberikan petunjuk. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Wajah itu bisa memberikan petunjuk. Saudara tahu, kalau suami istri yang sudah lama berkeluarga, ketika ada tamu datang, tidak usah pakai suara, pakai wajah saja. Sudah tahu, oh ya itu bikin kopi. Gitu saya. Wajah itu bisa memberikan instruksi. Wajah juga bisa memberikan persetujuan. Kalau ada anak saudara, dia melakukan satu tindakan di luar dari yang saudara minta, biasanya dia akan lihat wajah saudara. Ini penolakan atau penerimaan ini. Kalau begini mata menyala habis kok saudara. Tapi kalau ini, oh aman itu aman saudara. Nah, waktu Petrus menyangkal Tuhan 3 kali, wajah Yesus, lalu Tuhan memandang wajahnya. Tuhan melihat kepada dia, I still love you. Kegagalan saudara kemarin tidak membuat Tuhan berhenti mengasihi saudara. Dia tetap mengasihi saudara. He still love you. Dia tetap mengasihi saudara dan kasihnya tidak akan berkurang sedikit pun. Walaupun Petrus menyangkal dia sampai 3 kali. I still love you. Itulah kasih yang besar. The greatest love. Kasih yang luar biasa. Oke, ini masih malam saudara ya. Perjamuan Taman Getsemani. Di sini imam besar mengoyakkan, mereka Yudas menjual, lalu Petrus menyangkal Tuhan 3 kali, dan di sini dia dihina, diolok, diludahi. Masih malam ini, dia dihina, diludahi. Saudara saya, ayo tebak siapa yang pukulku. Segala rasa penghinaan, rasa tertolak, rasa tidak berlaku kita telah diambil oleh Tuhan sehingga hari ini kita bisa berjalan dengan kepala yang tegak dan berkata begini, Tuhan, aku begitu berharga di matamu. Ya, sekarang tegaklah kepalaku. Jadi saudara-saudara, setiap kuadran ini punya berkat yang luar biasa. Pagi-pagi mereka bawa dia. Di sini mereka sudah sepakat, kita menghadap kepada Pilatus untuk minta dia dihukum mati. Lalu mereka bawa dia pagi-pagi di tempat ini mulai siang. Selama jam 6 sampai jam 9 ini terjadi pengadilan buat Kristus. Dan Pilatus berusaha sedapat mungkin untuk membebaskan dia. Tapi tidak bisa karena seluruh rakyat berkata, kamilah yang menanggung darahnya. Jadi vonis mati jatuh di sini. Dan di sini dia dimahkotai dengan mahkota duri. Saudara-saudara, jubahnya dicopot, dia ditelanjangi. Supaya hari ini kita bisa mendapatkan jubah kemuliaan. Kita bisa mendapatkan jubah puji-pujian. Dan mahkota duri, lambang kehinaan, lambang kutuk, diambil di kepalanya. Supaya kita bisa dapatkan mahkota kemuliaan. Mazmur 103, siapakah kami sehingga engkau memahkotai kami dengan kasih setia dan kemuliaan. Saudara, duri bicara tentang kutuk. Semak durilah, ia akan menjadi usaha bagianmu. Apa yang kau usahakan, semak durilah. Itulah kutuk yang diterima oleh Adam ketika dia diusir dari Taman Eden. Tetapi semak duri itulah yang dianyam dan dimahkotai di kepala Tuhan. Setiap kali saudara kalau pergi ke Israel di tempat doa Bapa kami atau di Bukit Zaitun di mana Kristus Yesus menangis di sebuah gereja yang dibuat oleh arsitek Italia terkenal namanya Antoni Barlucci. Ada sebuah gereja dengan model tetesan air mata, ya. Itu di situ ada duri yang namanya Sisyphus spina Christi. Itu dia pun duri besar-besar kayak begini dan begitu dimahkotai, dipukul dengan palu atau dengan tombak, nancap dan darah mengucur. Saudara kalau lihat Yesus yang ada di gambar-gambar di rumah itu,
darahnya 3 tetes di sini, 3 tetes di sini itu Yesus baru keluar dari salon Rudi Hadisuwarno, saudara-saudara ya. Bagus sekali, tapi kalau saudara melihat yang asli, buruk mukanya sampai orang tidak kenal. Itu darah full sampai tidak kelihatan orang. Orang bilang ini kalau bukan kena tulah ini, tidak mungkin ini. Sampai hancur kayak begini, tidak mungkin ini, pasti ini. Orang bilang katula, ini tulah ini saudara-saudara. Mereka menyangka dia kena tulah. Yesaya 53 mencatatnya, semaraknya tidak ada sama sekali sehingga orang tidak suka memandangnya. Supaya hari ini kita punya muka penuh dengan kemuliaan. Supaya hari ini kita punya muka penuh dengan wajah kemuliaan. Kenapa? Karena dia telah mengambil wajah kita yang lama supaya kita dapatkan kemuliaan. Jadi saudara yang aduh Pak, saya di sekolah tidak dianggap, saya di rumah tidak dianggap, saya jadi orang tertolak. Ingat, saudara-saudara, Tuhan telah menanggung semua rasa tertolakmu dan hari ini engkau bisa berdiri dan berkata, aku milik kepunyaan Tuhan. Janganlah saudara mengklaim keadaan saudara seperti apa kata orang. Karena orang yang berkata buat saudara tidak bisa tambah napas saudara, tidak bisa jawab doa saudara, tidak bisa sembuhkan waktu saudara sakit. Tapi Yesus menyembuhkan saudara waktu engkau sakit. Peganglah perkataannya, ikutilah ceritanya, ikutilah firman-Nya, maka engkau akan berbahagia dan engkau akan maju dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan di sini dia dimahkotai dengan mahkotai duri, saudara-saudara. Jam 9 dia disalibkan. Penyalipan mulai di sini. Lalu saudara-saudara, apa yang terjadi di skuadron ini? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Siapakah mereka? Yang hari Minggu Palma kemarin, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hari Jumat, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Orang-orang itu Tuhan mau mati buat mereka. Yang hari Minggu masih berkati, Hosana, yang buka bajunya, ambil palem taruh di, dan hari Jumat mereka berkata, salibkanlah dia. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu, di sini Tuhan mengampuni semua dosa, termasuk orang-orang pemberontak, termasuk Yudas, termasuk Petrus yang menyangkal. Sayangnya Yudas ambil jalan sendiri, dia ambil kebenaran sendiri. Coba dia tunggu sedikit saja sampai darah Yesus dicurahkan, termasuk pengkhianatannya, termasuk perkelakuannya juga masuk di dalam. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sampai pada jam 12 siang terjadi kegelapan. Ini yang saya bilang malam yang kedua. Malamnya kita, gelapnya kita diambil oleh Tuhan. Dan saudara tahu di akhir gelap ini dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Beberapa jam sebelumnya di Taman Getsemani, ya Bapa, jikalau boleh cawan ini lalu. Tetapi di sini dia memanggil Allahku, Allahku. Dia tidak pernah memanggil Allah sebelumnya. Dia selalu memanggil Bapa. Tetapi disinilah tempat saya dan saudara. Dia mewakili kita. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Supaya hari ini kita bisa berkata, Bapakku, Bapakku, mengapa aku begitu diberkati? Karena tempat kita sudah diambil di sini. Satu-satunya tempat di mana Tuhan memanggil Bapa di sorga Allah, yaitu di salib ini. Eli, Eli, lama sabachthani. Bapakku, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu mereka memberikan dia anggur asam. Disinilah kutuk nenek moyang, kutuk turunan putus. Saudara-saudara, ada yang berkata begini, sampai hari ini, di dalam kasih karunia berkata begini, Bapak saya ini susah sekali dapat pekerjaan, kenapa? Saya orang tua dulu, aduh kacau, ini yang kutuk turunan orang tua. Sudah dipatahkan oleh Tuhan, anggur asam. Apa itu anggur asam? Ratapan pasal 3 berkata, Bapak-bapak kami minum anggur anak-anak menjadi ngilu giginya. Artinya di dalam perjanjian lama kutuk turun. Tapi dalam perjanjian baru, Tuhan sudah ambil kutuk itu yang turun berkat. Bisa bilang amin? Aku akan memberkati engkau di dalam, kalau kamu tidak baik, kutuk turun keturunan kedua, ketiga dan seterusnya. Sudah dalam perjanjian baru, ia diberikan minum anggur asam. Artinya apa? Tidak ada kutuk lagi yang turun dari orang tua. Yang ada berkat dari Tuhan Yesus turun buat saudara. Mulailah klaim, aku adalah pewaris kasih karunia. Betul, orang tua saya pernah bikin susah orang. Tapi hari ini aku punya jalur berkat karena Kristus sudah minum anggur asam. Dan kutuk itu tidak ada lagi. Yang ada adalah berkat turun dalam hidup saya. Jadi sudah jangan percaya, ini kok ini kayaknya mesti pemutusan dulu. Apa yang mau diputuskan? Udah diputuskan Tuhan kok. Tinggal diambil aja. Kayaknya ini perlu pemutusan dulu. Tuhan bilang, jadi saya pukarya itu dong. Yang kamu datang di hari Jumat Agung tuh apa? Sudah diputuskan. Baru dia berkata di sini, it's finished. Sudah selesai. Kutukmu, dosamu, masalahmu sudah selesai.
Ya, saya bisa kasih gambaran jadi besarnya. Yang pertama, Tuhan berkata sudah selesai kepada Bapa di sorga. Bapa, tugas yang kau percayakan buat saya sudah selesai. Yang kedua dia berkata kepada iblis, iblis, dominasimu atas manusia sudah selesai. Yang ketiga dia berkata kepada manusia, kutukmu, dosamu, penyakitmu sudah selesai. It's finished. Lalu ia menyerahkan nyawanya. Terang kembali bersinar. Dan ini 7 kuadran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 21 jam yang sangat indah di hari Jumat Agung. Dimulai dari jam 6 sore masuk hari baru. Ini Good Friday ini. 3 jam pertama, 6 jam, 9 jam, 12 jam, 15 jam, 18 jam, 21 jam. Dia mati di sini. Lalu di sini lahirlah perjanjian baru. Ada orang yang tombak. Kenapa? Karena Yesus sudah mati. Sementara orang bisa bertahan di salib itu 2-3 hari. Pilatus kaget, apa? Tuhan sudah mati. Lalu serdadu-serdadu, pasukan-pasukan tes. Oh iya, dia udah mati. Lambungnya ditikam, keluar air dan darah. Disinilah lahir perjanjian baru. Gereja Tuhan lahir. Saudara dan saya ada hari ini di dalam kasih karunia Tuhan karena dia telah menanggung segalanya. Tidak lagi ada kutuk yang mengikat. Tak ada kutuk mengikat, ku puji Tuhan. Amin. Sama-sama. Tak ada kutuk mengikat, ku puji Tuhan. Jadi, Pak, ini pemutusan dulu sudah diputuskan. Setiap kali engkau melakukan, ingatlah akan aku. Sudah diputuskan. Setiap kali engkau perjamuan, sudah diputuskan. Dan perjanjian baru, air dan darah, lahirlah gereja Tuhan. Saudara bisa lihat satu skenario yang luar biasa. Yang sorga berikan buat kita. Mulai dari jam 6 sore sampai jam 3 petang. Hari baru sampai pagi. 9 disalibkan, 12 kegelapan, Eli Eli lama sabachthani, it's finished. Dan lambungnya keluar air. Apa yang saudara perlukan? Semua sudah di cover Tuhan. Semua sudah dibayar Tuhan. It's finished. Dan dia bukan bayar pas, dia bayar lebih. Bagi Allah segala kemuliaan, karena menjawab lebih daripada yang kita pinta dan pohonkan. Murid-murid makan sampai kenyang, ada sisa 12 bakul. Tuhan tidak pernah jawab pas-pasan, dia jawab lebih. Saudara yang pernah mengkhianati Tuhan, tetap saudara sahabatnya Tuhan. Di mata Tuhan, engkau adalah miliknya, karena darahnya dicurahkan buat saudara juga. Haleluya. Dan hari ini, mari kita bersyukur, karena Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, saya tahu Tuhan ada di tengah-tengah kita dan saudara bisa lihat poin-poin yang sudah kita pelajari bersama. Saudara bisa lihat janji Tuhan dalam hidup kita. Tak ada satupun yang tidak dibayar. Yang paling terakhir, mulai dia dibawa, mulai dia disiksa, mulai dia diserahkan. Dia dibawa dengan keluh. Keluh itu artinya diam, bisu. Tidak ada yang dia bicarakan, tidak ada yang dia teriaki. Saya pernah menghadiri satu ibadah perayaan Paskahnya Tuhan. Lalu sebelum saya khotbah, mereka bilang sebentar Pak Pendeta, ada drama tentang penyaliban Tuhan. Oke, silakan. Lalu orang yang menjadi Yesus itu ditaruh, ditelentangkan di atas lantai, dan di bawah dia itu ada salib. Kemudian ada yang pegang martelu, lalu mic ditaruh di dekat tangannya, supaya waktu martelu itu pukul paku kedengaran di speaker. Duk! Gitu, begitu paku berbunyi, duk! Itu Yesus yang jadi Yesus berteriak, saya bilang ini salah sekali. Karena apa? Tidak ada suara yang dia keluarkan. Menurut psikologi, teriakan itu mengurangi rasa sakit. Dan kalau sampai Tuhan berteriak, berarti ada yang dia tidak tanggung. Tapi dia dibawa dengan keluh, berarti tidak ada yang lolos. Semua dosa dunia, tidak ada yang lolos. Semua ditanggung. Jadi nanti kalau kau jadi sutradara untuk perayaan Paskah, jangan pakai yang tadi itu, saudara-saudara ya. Nanti kau dramatis sedikit, tiba teriak, kasihan sedikit, mana ada di Alkitab? Gak ada. Dia dibawa dengan keluh, dengan diam. Artinya semua rasa sakit dunia, tidak ada yang lolos, semua diambil. Amin. Tong yang duduk hari ini juga menyaksikan bagaimana hebatnya COVID-19 kemarin.
Dan Tuhan tidak bilang, aduh minta maaf saya mati di kayu salib, saya lupa kalau ada COVID tahun 2019. Tidak, termasuk itu. Inilah Petrus belum menyangkal saja, Tuhan suka kasih tahu di sini kok. Nanti kau tergoncang, kau akan menyangkal aku. Saya mundur. Betul. Perkataan Tuhan, ya dan amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam kita telah diambil oleh Tuhan. Dan Tuhan memberikan terang yang baru. Makanya di tengah kegelapan dunia, engkau tetap bersinar. Di tengah-tengah situasi yang sangat memprihatinkan, engkau tetap memuji Tuhan. Kenapa? Gelapmu sudah diambil oleh Tuhan. Fajar pagi telah menyingsing, dan nanti hari Minggu, di sini dia mati hari Jumat, ini hari Sabat, hari kedua, hari Minggu pagi-pagi dia bangkit. Ketong ibadah kebangkitan, saudara-saudara ya. Bisa lihat drama yang luar biasa, pekerjaan Tuhan yang luar biasa, sudah selesai. Termasuk semua dosamu sudah selesai. Mari kita bangkit berdiri. Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan, kasih-Mu ajaib, anugerah-Mu luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sungguh kami bersuka cita karena Engkau sangat mengasihi kami. Sungguh kami bersuka cita karena Engkau sangat mencintai kami. Engkau menyembuhkan sakit kami. Engkau memengkotai kami dengan kasih setia dan kebenaran. Dan hari ini hamba berdoa, tidak ada yang pulang dengan sama. Kalau yang datang sakit pulang sembuh. Yang datang lemah pulang kuat. Yang datang susah pulang terhibur. Kami punya pengharapan semakin kuat di dalam Kristus. Dan pengharapan di dalam Kristus adalah sau yang kuat. Dan kami percaya goncangan-goncangan badai tidak sanggup membuat kami lari terlepas dari anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan jauh lebih kuat dari semua pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami terima berkat Tuhan yang luar biasa. Mari angkat kedua tanganmu, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ini tangan yang Tuhan urapi. Apa saja yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Dengarkan, jangan minta terlalu sedikit. Karena yang terbaik dari surga telah Tuhan berikan buat kita. Mazmur 81, bukalah mulutmu lebar-lebar, maka Tuhan akan mengisinya. Jangan cuma minta kecil, jangan cuma bukan mulut kecil, cukup Tuhan sampai di C saja, Tuhan cukup sampai di sini. Maka seperti itulah Tuhan isi. Buka lebar-lebar, minta yang besar dari Tuhan, tidak ada yang mustahil. Karena Tuhan yang besar itu ada bersama-sama dengan kita. Engkau adalah anak-anak raja, engkau bukan anak-anak kerajaan dunia, engkau anak kerajaan sorga. Engkau dimahkotai dengan kasih setia dan kebenaran. Sorga sementara menyerbu dengan tangan yang penuh kasih. Masih ada kasut buat saudara, masih ada cincin buat saudara, masih ada jubah yang baru. Oh, masih ada pesta. Pemain-pemain musik dipanggil, ayo mari kita buat perayaan. Karena anakku yang hilang sudah pulang. Saudara, engkau adalah kesukaan di mata Tuhan. Engkau adalah sukacita di mata Tuhan. Hari ini Tuhan bersukacita karena engkau. Yesaya 3 ayat 17. Tuhan bergirang karena engkau. Kenapa? Karena dia telah menebus engkau dari kesia-siaan. Dan setiap kali dia memandang wajah saudara, dia bergirang, ini milikku, ini meteraiku. Dan dia kirim malaikat-malaikat untuk menjaga engkau. Sorga kosong gak apa-apa, yang penting umatku, meteraiku dijaga di Jayapura, di Papua, di muka bumi ini. Engkau sangat berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang ajaib, kasih-Mu yang luar biasa, tercurah dengan indahnya. Itu sebabnya kami boleh berkata Tuhan, Engkau sungguh baik dan sangat baik.